Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, para penjaga kewarasan, apa kabar? Saya minta maaf, tadi janji hari ini jam 1:30 akan live. Ternyata karena satu dan lain halnya, keburu ada press conference dari tim Amin, sehingga kemudian tidak bisa live yang sendirian. Saya ingin menebusnya itu. Teman-teman, ada beberapa hal penting. Bagian yang pertama, alhamdulillah sudah ada hasil awal dari tim forensik IT yang bekerja sama dengan tim kami dan juga nanti terhubung dengan tim Amin. Dari hasil itu ditemukan ini. Pertama, paling tidak yang sedang dilakukan adalah forensik C1 pleno KPU. Itu nanti akan dijelaskan. Nah, yang kedua, kita juga melakukan forensik data server KPU. Ya, kajian-kajian mengenai itu. Dan ketiga, nanti insya Allah akan dilakukan forensik lain. Kecurangan ini memang tidak bisa dihentikan. Nah, dalam forensik ambil itu adalah C1 pleno yang ada di KPU. Insya Allah nanti C1 plano yang ada di KPU itu akan kita bandingkan dengan yang dimiliki oleh tim Amin. Jadi nanti kita akan mendapatkan informasi yang jauh lebih detail, lebih rinci untuk mengkonfirmasi indikasi dugaan penggelembungan suara yang sangat dahsyat luar biasa. Saya menyebutnya maha dahsyat luar biasa. Dan juga kami sudah melakukan kajian awal, kajian forensik ya. Karena diduga keras, data server KPU itu mempunyai logaritma sistem yang sudah disetting untuk penanganan untuk pemenangan paslon tertentu. Itu yang diduga. Bahkan otomatisasinya itu menurut dugaan sudah disetting 50% lebih. Jadi indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya banyak kecurangan-kecurangan. Nah, KPU mencoba seolah-olah memperbaiki. Tapi karena sudah logaritma sistemnya sudah dibangun, diperbaiki di satu TPS itu bisa muncul lagi di TPS yang lain. Dan sekarang sudah mulai muncul ahli-ahli forensik lain dari masyarakat yang juga mengkonfirmasi hal itu. Dan ini sangat mengerikan sekali. Itu sebabnya dalam konteks audit forensik ini nanti kita akan jelaskan perlu dilakukan berbagai langkah. Langkah yang harus dilakukan bukan sekedar KPU membuat permintaan maaf saja, tapi KPU harus membuka diri untuk bisa diaudit dan menempatkan ekspertis independen serta expert yang representatif dari para calon untuk bersama-sama melihat sistem IT-nya, ya, supaya kemudian ada trust bahwa proses IT ini betul-betul proses IT yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga harus ini dilakukan segera. Kalau tidak, kemudian ini mempunyai dampak yang besar. Ini yang perlu dilakukan segera oleh KPU. Mari sekarang kita periksa. Ini teman-teman, jadi kami mencoba melihat satu data yang berasal dari Bandung ya. Jadi ini Jawa Barat ya. Jawa Barat kita coba potret Bandung. Menurut data forensik account yang kami lakukan di Kota Bandung yang jumlahnya populasinya masih sekitar 2% dari seluruh populasi TPS itu, ditemukan penggelembungan suaranya itu kurang lebih 1.500-an lebih. Itu dari 2%, di bawah 2%. Jadi kalau kemudian itu seluruh Bandung bisa diperiksa, udah puluhan ribu tuh kemungkinan penggelembungan itu. Nah, ini yang kemudian kita bisa cek. Ini contohnya, salah satunya. Ini ada di TPS sekian. Saya tutup TPS-nya. Kenapa ditutup? KPU melakukan revisi seolah-olah di TPS ini dilakukan revisi, tapi padahal bisa muncul di TPS yang lain ya. Ininya. Bahkan kemudian ada dugaan sekarang penambahan penggelembungannya itu 100-100 gitu ya, tapi perlu kami
klarifikasi lebih lanjut. Nah, ini salah satunya adalah di Jawa Barat, Kota Bandung, di Buah Batu ya. Ini di sini bisa dilihat nih, jumlah pengguna hak pilih DPT-nya hanya 236. Ditambah pengguna hak pilih yang datang dengan DPTB 1, jadi 237. Tapi begitu dicek di suara sah, suara sahnya itu ternyata 684 tambah 75, 700-an tambah 24, hampir 800-an. Dan kalau kemudian perolehan suara sah ini katanya sah, tapi curang, kita lihat dengan hasil pindai C1, coba buka pindai C1-nya, maka kita akan mendapatkan informasi yang lain. Cek pindai C1-nya. Oke. Ini tadi 15.256. Dibuka ininya, hand. Oh, di screenshot saja. Oke. Ini ternyata di sini jumlah seluruh suara sahnya cuma 190. Ya. Dan cuma 198, tapi hasilnya di sini ternyata 256. Jadi udah nggak masuk akal. Coba contoh kedua. Contoh lainnya ada. Ini cuma satu saja. Oke, ini contoh Bandung, ada beberapa. Oh, ini lagi nih. Ini ada lagi nih. Jumlah suara sahnya 231. Jadi jumlah suara sah seluruhnya ada 236, tapi angka di sini ada 869 nih. Pak Prabowo. Jadi agak nggak mungkin. Jadi teman-teman, sekali lagi untuk Kota Bandung, menurut data hasil forensic account yang dilakukan dengan populasi di bawah 2%, itu penggelembungan suaranya aja udah lebih di atas 1.500-an. Itu baru 2% populasi. Jadi kalau kemudian seluruh Bandung dan seluruh Jawa Barat, itu bisa ratusan ribu itu, jangan-jangan jutaan. Nah, inilah yang diduga pencurian-pencurian suara melalui penggelembungan. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ada banyak yang dikumpulkan oleh Henry. Mana? Oh, oke. Ini di daerah mana nih? Ini di daerah Lampung Tengah di Kalidadi. TPS 10. Kalau melihat jumlah suaranya, suara sah katanya, 72 Anies, 625 Prabowo, dan 23 Ganjar Pranowo. Kalau dicek suara sahnya sebenarnya hanya 220. Suara sahnya 220, tapi kemudian hasilnya, lihat kan, 222 semuanya. Hasilnya coba lihat dulu ke atas. Bukan. Tapi di sini ininya 625. Ya, luar biasa. Mari kita cek sekarang di hasil pindainya. Kalau diperiksa, ternyata yang tadi, coba diklik di sininya, dapatnya Pak Prabowo itu cuma 125. Tapi kemudian hasilnya di situ tadi 625. Jadi ada kelebihan sebanyak 500. Itu yang terjadi. Ini satu. Kemudian selanjutnya, ini contoh yang lain lagi di Jawa Tengah, di Klaten, ya, di TPS nomor 10. Ada 615 Pak Prabowo. Padahal jumlah seluruh suara sahnya 218. Di sini 615. Coba kita cek lagi ke sini. Kita langsung aja ke Pak Prabowo ya. Sebenarnya cuma 115. Tapi kemudian tadi ditulis 615. Itu yang terjadi. Dan teman-teman, dari semua tadi masih ada lagi? Coba yang lainnya lagi. Oh, ini di Jawa Barat. Ini lagi-lagi di Bandung ya. Ini mengkonfirmasi Bandung. Bandung, Belanda. Coba lihat. Di sininya jumlah suara, seluruh suara sahnya harusnya 207. Tapi kalau melihat di sini jumlah perolehannya udah lebih dari 500 nih. Pak Prabowo dapatnya katanya 427. Mari kita cek di hasilnya. Sebenarnya cuma 127. Jadi ada 300 lebih suara atau 300 suara yang digelembungkan. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari sini? Teman-teman, dari seluruh hasil yang tadi dikemukakan, maka kita bisa mengambil kesimpulan beberapa hal. Bagian pertama, kecurangan berupa penggelembungan itu terus terjadi dan masif. Sebagian informasi itu ditemukan oleh masyarakat